Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dengan NIM 24040450206. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan dengan fokus pada pengamatan fenomena-fenomena sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana konsep seperti transmisi budaya terwujud dalam kehidupan nyata, serta bagaimana hubungan dengan proses pendidikan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah, sekolah adalah miniatur masyarakat di mana nilai, norma, dan budaya saling berinteraksi. Disinilah siswa belajar tak hanya pelajaran akademik, tetapi juga bagaimana menjadi bagian dari lingkungan sosial yang kompleks. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep sosiologi seperti sosianalisis, peranata sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial berperan penting dalam membentuk pendidikan yang inklusif dan dinamis. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan menjadi alat utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, kita melihat fenomena yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah kunci bagi individu untuk menjadi bagian dari masyarakat. Di sekolah, proses ini terjadi secara intensif, terutama pada siswa baru. Mereka mempelajari aturan, nilai, dan norma yang berlaku, baik secara eksplisit melalui pengajaran formal maupun secara implisit melalui interaksi sehari-hari. Penyesuaian diri merupakan bentuk respon terhadap lingkungan baru. Misalnya, siswa yang baru memasuki sekolah menengah harus belajar membangun hubungan dengan teman baru, menyesuaikan diri dengan gaya belajar yang berbeda, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memperkaya pengalaman mereka. Selain itu, peran guru sebagai agen sosialisasi juga sangat penting. Guru membangun siswa menginternalisasi nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan empati. Semua ini mendukung pembentukan karakter dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan di luar lingkungan sekolah. Nah, kita melihat video fenomena yang kedua yaitu peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial adalah kerangka kerja yang membantu masyarakat berfungsi dengan baik. Di sekolah, ini terlihat melalui organisasi dan sistem yang mengatur perilaku siswa, guru, dan staf. Contohnya, OSIS sebagai peranata formal memberikan siswa pengalaman dalam mimpi, merencanakan, dan bekerja sama. Selain itu, aturan sekolah seperti jadwal harian dan tata tertib adalah bentuk peranata sosial yang memastikan kegiatan berjalan lancar. Stratifikasi sosial sekolah seringkali terwujud dalam bentuk hierarki. Guru memiliki otoritas atas siswa, sementara senior seiring menjadi panutan bagi junior. Meskipun hierarki ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, penting bagi semua pihak untuk mempraktikkan nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati. Dalam interaksi ini, siswa juga belajar tentang tanggung jawab, kolaborasi, dan peran mereka dalam kelompok sosial yang lebih besar. Sekolah menjadi tempat pelatihan untuk memahami bagaimana masyarakat lebih luas beroperasi.
Nah, kita lanjutkan lagi melihat video fenomena selanjutnya, yaitu fenomena mobilitas sosial. Nah, pendidikan adalah salah satu jalan utama menuju mobilitas sosial. Melalui prestasi akademik, ekstrakurikuler, dan hubungan yang dibangun di sekolah, siswa dapat membuka peluang untuk kehidupan yang lebih baik. Mobilitas sosial tidak hanya mencangkup peningkatan status ekonomi, tetapi juga perubahan dalam cara pandang dan pola pikir. Misalnya, siswa dari latar belakang ekonomi sederhana dapat memanfaatkan pendidikan untuk meraih beasiswa, pekerjaan yang baik, dan pada akhirnya mengangkat keluarganya ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat di mana siswa belajar tentang kompetensi yang sehat dan penting kerja keras. Melalui pengalaman ini, mereka tidak hanya berkompetisi tetapi juga berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah alat yang sangat kuat untuk mengubah nasib individu dan masyarakat. Nah, kita melihat fenomena selanjutnya, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial dalam pendidikan adalah cermin dari perkembangan masyarakat. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kemajuan teknologi. Namun, perubahan sosial ini tidak hanya terbatas pada teknologi. Perubahan juga terjadi dalam pola pikir dan kebijakan pendidikan. Misalnya, pendekatan pembelajaran inklusif yang mendorong partisipasi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, pandemi global beberapa waktu lalu mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, mengubah cara siswa dan guru berinteraksi. Sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya tempat belajar, karena teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Nah, dengan memahami konsep-konsep sosiologi dalam pendidikan, kita dapat melihat bahwa sekolah lebih dari sekedar tempat belajar. Ini adalah tempat di mana individu dibentuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, kreatif, dan berdaya saing. Melalui sosialisasi, peranata sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial, pendidikan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat. Dengan memanfaatkan pendidikan secara maksimal, kita dapat menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik. Jika Anda punya pendapat atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari penjelasan saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.